Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan membahas materi kelompok sosial di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Dan yang keempat, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Jadi yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, jadi dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kenapa manusia itu diharuskan untuk membentuk kelompok sosial? Karena dua hasrat tadi. Yang pertama, ingin menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, ingin menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Ketertarikan dan ketergantungan antara manusia atau dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat, yaitu disebutnya kelompok sosial atau social group. Kelompok sosial adalah kelompok individu yang memiliki hubungan yang saling berinteraksi, saling mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Jadi kalau kamu itu di kelas, misalnya kelas 11 IPS, itu disebutnya kelompok sosial karena mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Syarat dan ciri kelompok sosial. Syaratnya yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi yang namanya syarat kelompok sosial itu pasti ada pola interaksinya dia. Nggak mungkin kalau setiap kita membentuk suatu kelompok sosial, kita nggak punya pola interaksinya. Pastikan kita selalu berinteraksi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Itu disebutnya memiliki pola interaksi. Terus, kalau kita berinteraksi, kita juga kita bisa mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok. Saya anggota kelompok kelas 11 IPS. Kita mendefinisikan diri kita, atau kita bisa didefinisikan oleh orang lain. Ini kelompok kelas 11 IPS, misalnya kayak gitu. Itu disebutnya kita didefinisikan sebagai anggota kelompok. Dan yang berikutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Jadi salah satu cirinya yang pertama itu dia pasti berbeda dengan kelompok sosial lain. Misalnya kelompok OSIS. Kelompok OSIS pasti berbeda dengan kelompok komunitas pecinta sepeda ontel, misalnya kayak gitu. Biasanya dia ada yang membedakan. Kalau kelompok OSIS biasanya adanya di ruang lingkup sekolah, sedangkan kelompok pecinta sepeda ontel itu adanya di luar atau adanya di lingkungan masyarakat, misalnya kayak gitu. Dia memiliki ciri yang mempunyai hobi yang sama. Kalau misalnya OSIS biasanya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dan yang kedua itu ada tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama. Tadi dibilang kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial. Karena dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan peranannya ya. Jadi kalau kelompok itu pasti ada struktur sosial ya. Kalau nggak memiliki struktur sosial itu tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial. Jadi dia ada struktur sosialnya yang berdasarkan status dan peranannya. Misalnya kamu kelompok sosial kelas 11 IPS,
itu statusnya sebagai pelajar dan perannya itu belajar dengan sungguh-sungguh, misalnya kayak gitu. Itu status kamu seorang pelajar, peranannya itu belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi ada status dan peranannya dalam kelompok sosial. Terus yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda ya, jadi ada peranan-peranan berbeda. Kalau misalnya kita masuk ke kelompok sosial pecinta sepeda ontel misalnya, dia biasanya mempunyai peran masing-masing di dalamnya karena dia kan statusnya beda-beda, ada yang statusnya pelajar, ada yang statusnya sebagai karyawan, atau ada yang sebagai guru, macam-macam. Jadi di situ memiliki peranan yang berbeda-beda. Yang terakhir, tiap-tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi kalau tiap kelompok sosial itu pasti ada norma yang mengatur untuk mengatur peran anggotanya. Jadi nggak sembarangan asal bertindak gitu. Pasti ada norma yang mengatur seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sebagainya. Jadi harus ada normanya. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial itu adanya itu ada seseorang dikatakan menjadi bagian dari kelompok apabila berkumpul dengan anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Contohnya seperti di gambar, anak-anak yang sedang bermain di dalam teman bermain atau teman sepermainannya itu dikategorikan sebagai suatu proses pembentukan kelompok sosial, karena biasanya dia faktor pembentuknya itu usianya yang seumuran atau teman sebaya dan memiliki kesukaan atau hobi yang sama. Di situ istilahnya disebut, makanya di situ proses pembentukan kelompok sosial. Jadi ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungannya juga meningkat. Jadi kalau di gambar ini kan ada 3 orang anak kecil, itu biasanya dia proses pembentukan kelompok sosialnya itu bakalan meningkat lagi kalau jumlahnya itu lebih dari itu, istilahnya kayak gitu. Jadi interaksinya juga ke macam-macam jenis kelompok atau jumlah dari anggota kelompok itu tersendiri. Itu yang disebut proses pembentukan kelompok sosial. Yang berikutnya ada faktor pembentuk kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pembentukan kelompok sosial, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Dan yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Kalau kepentingan yang sama, contohnya kayak tadi, misalnya OSIS, kelompok sosial OSIS itu ada di lingkungan sekolah, biasanya itu memiliki kepentingan yang sama. Atau kalau di lingkungan masyarakat disebutnya kelompok arisan, itu juga disebutnya sebagai kepentingan yang sama. Kalau yang keduanya pertalian darah atau keturunan yang sama, biasanya kalau pertalian darah dan keturunan yang sama itu diikat oleh pertalian darah atau keturunan yang sama, kayak kelompok keturunan Arab, kelompok keturunan Cina, itu disebutnya pertalian darah atau keturunan yang sama. Dan yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Daerah atau wilayah yang sama atau biasa disebut faktor geografisnya, biasanya di lingkungan masyarakat ada yang membentuk kelompok nelayan, kelompok petani. Kalau di kelompok nelayan biasanya daerah pesisir, itu letak geografisnya sesuai sama daerah pesisir, itu membentuk suatu kelompok sosial namanya kelompok nelayan. Begitupun juga dengan daerah pertanian, membentuk kelompok sosial juga disebut kelompok sosial petani, misalnya kayak gitu. Jadi daerah atau wilayahnya harus sama. Kalau kita misalnya di Jakarta, daerah Jakarta identiknya dengan kebudayaannya, misalnya kelompok sosial kebudayaan Betawi atau kesenian Betawi, istilahnya kayak gitu. Sekian penjelasan tentang kelompok sosial dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.